Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi agak siang. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali kepada My Collection. Mengapa Bahar? Oke rekan-rekan sekalian, hari ini saya akan coba kembali bercerita dengan kawan-kawan, khususnya mereka para penggemar batu aki dan akar bahar. Karena biasanya kawan-kawan yang mengenakan batu aki itu yang gede-gede, terutama yang punya mental-mental jawara, dia nggak lupa nih pakai barang yang satu ini, yaitu akar bahar. Nah, kalau kita lihat akar bahar ini banyak jenisnya ya. Maksudnya ada yang akar bahar merah, katanya ada akar bahar hitam. Ini yang bisa mengklasifikasikan dengan baik ini tentunya mereka-mereka yang menggemari akar bahar ini, yang banyak mengenakan akar bahar. Karena ini ada komunitas tersendiri akar bahar ini. Tapi saya punya dua akar bahar super yang ukurannya, size-nya wow. Ini akar bahar yang dililit-lilit lagi. Kemudian ini akar bahar merah. Akar bahar merah nih. Coba lihat nih, akar bahar merah nih. Nah, kebetulan ini ada akar bahar juga yang super nih. Ini agak diukir-ukir ini. Ini udah nggak natural lagi, tapi jumbo amat. Nah, ini akar bahar juga nih. Wow, gede nih. Coba lihat ini. Banyak kan? Oke kawan-kawan, di samping kita menyusun kembali nih akar bahar ini dulu konon katanya gelang-gelangnya para jawara-jawara, mereka pada make ini gelang-gelang akar bahar ini. Jadi gelang-gelang akar bahar ini dipakai sama mereka untuk menandakan bahwasanya mereka ini adalah sang jawara. Kita coba kembali menjelaskan, bercerita kenapa harus akar bahar. Kenapa gelang hits ini menjadi gelang para petualang-petualang. Oke kawan-kawan, gelang akar bahar ini menjadi tren fashion, aksesoris di akhir tahunan, khususnya para petualang-petualang. Selain unik katanya, bahan baku akar bahar ini nilai prestisnya dari sisi empunya yang memakai gelang akar bahar ini menjadikan gelang ini adalah aksesoris yang paling dicari dari tahun ke tahun. Kawan-kawan sekalian, gelang akar bahar ini bukan hanya simbol identitas sebagai petualang, namun juga sebagai simbol tingkat prestis sang pemakainya. Kadang-kadang kita dapatkan gelang akar bahar muda, kita bisa dilihat dijajakan di toko-toko aksesoris, dibanderol dengan harga bervariasi ya, antara 75.000 sampai 100.000. Jadi kita melihat biasanya para spiritualis, kemudian mereka-mereka yang menjadi backing, nggak tahu nih bandar apa nih, bandar minuman atau bandar yang lain-lain. Tapi rata-rata banyak mereka mengenakan gelang dari akar bahar. Nah ini amat sangat menguntungkan karena nilai prestis ya. Kalau bentuk dan dari sisi penampilan aksesorisnya cukup elegan dan bagus, harganya dia punya harga juga gitu. Dan ini sumber pendapatan sampingan juga bagi para nelayan-nelayan yang bekerja, mendapat pekerjaan sampingan mencari akar bahar. Rekan-rekan sekalian, perlu kita ketahui ya, sebenarnya akar udah tahu lah pengertian akar. Bahar ini sebenarnya bahasa Cerapan, aslinya dari bahasa Arab. Bahar itu mempunyai pengertian artinya laut. Jadi kalau akar bahar berarti apa? Akar laut. Makanya akar bahar ini banyak tumbuh di kerang-kerang ya. Jadi ini kata ceritanya sang para nelayan yang
konon yang katanya bekerja mencari akar bahar ini. Jadi akar bahar di kalangan masyarakat kuno ini memiliki 3 fungsi katanya. Selain simbol para jawara, katanya juga akar bahar itu bisa meningkatkan kesehatan dan sebagai alat penambah wibawa. Nah, ini nih yang begini-begini nih. Ya, karena itu mitologi ya. Kita nggak percayalah. Kekuatan itu semuanya datang dari Allah ya. La haula wala quwata illa billah. Tapi kita yakini bahwasanya segala sesuatu tidak ada yang tidak bermanfaat Allah ciptakan. Sebagai aksesoris, menambah bentuk penampilan, menaruh gelang di tangan dan lain sebagainya. Ini kan menjadi tren fashion ya. Jadi sebenarnya apa saja kalau yang kita kenakan yang bermakna menambah nilai tambah penampilan kita supaya kelihatan penampilan kita lebih elegan dan lebih bagus, ya itulah biasanya yang memberikan sisi manfaat. Kalau saya dalam konteks fashionable-nya aja, fashion yang kita lihat gitu. Tapi kalau mitologi ya sekedar mitos. Ya semuanya tidak ada yang tidak diciptakan hanya tidak memberikan manfaat. Semuanya ciptaan Allah itu senantiasa memberi manfaat kepada pemiliknya. Kalau yang pemilik yang bisa menggali sejarahnya, bisa memahami penggunaan pemakaiannya, kemudian bisa juga memasarkan gitu loh. Kalau menjadi tren fashion, orang-orang mengenakan kan ada nilai tambah tersendiri. Sehingga para pemiliknya bisa mendapat tambahan keuangan. Orang yang memakainya kalau kelihatan elegan dengan penampilannya malah kelihatan gagah. Karena branding itu dibuat oleh orang-orang yang melihat gitu loh. Atau culture budaya setempat yang memberikan suasana kepada orang-orang yang mengenakan, katanya ini kalau di sini ini konon anak raja begini pakaiannya begini. Akhirnya menjadi trendy kan di kalangan kultur masyarakat tersebut. Ketika masyarakat itu mengenakan, dia identik dengan hal-hal yang disampaikan tadi gitu. Jadi itu saja sebenarnya kalau kita melihat dari konteks itu. Tapi kita tetap positive thinking kawan-kawan. Jadi ya akar bahar itu termasuk dalam keluarga Anthozoa, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Akar bahar memiliki nama Latin Euplexaura sp dan termasuk dalam klasifikasi Octocoralia Anthozoa. Adalah salah satu hewan laut yang berbentuk menyerupai tumbuhan dan hidupnya di dasar laut, kawan-kawan. Ada 2 klasifikasi dalam pembagian jenis Anthozoa, yakni Hexacoralia yang memiliki sedikit tentakel dan memiliki 6 sekat yang terdiri dari 2 lembar. Octocoralia yang memiliki 8 tentakel yang bercabang yang menyerupai bulu dan memiliki 8 sekat. Jadi hidup ternyata akar bahar ini. Anthozoa termasuk akar bahar bisa dibilang memiliki keunikan tersendiri, mulai dari sejarah hingga karakter daur hidupnya. Oleh karena itu, tidak terlalu mengherankan jika akar bahar hampir dikenali sebagai jenis tanaman laut oleh masyarakat awam. Memang secara ilmiah, banyak sekali hewan laut yang memiliki karakteristik mirip dengan tumbuhan laut, sehingga tidak mengherankan jika akar bahar sempat dilihat sebagai tanaman laut. Asal kata akar bahar ini berasal dari bahasa Arab, tadi seperti yang saya sampaikan, dan bahasa Melayu. Bahar dalam bahasa Arab berarti laut. Jadi akar bahar ini secara harfiah berarti akar laut. Di daerah Maluku sana, kawan-kawan, kata-kata akar ini diganti dengan ruhu atau kata luhu. Jadi akar kata tersendiri, akar bahar sendiri itu berwarna hitam. Mereka menyebutnya dengan ruhu mete atau ruhu meteng. Ada 4 macam jenis akar bahar, antara lain akar bahar kelabu, akar bahar hitam, akar bahar putih, yang terakhir akar bahar merah. Ini akar bahar merah nih. Ini akar bahar hitam. Yang kelabu nggak ada samplingnya ya. Kebetulan saya punyanya itu tuh. My collection. Bagi pencinta alam, gelang akar bahar ini sudah dikenal sejak dahulu.
Namun gelang ini mulai ditinggalkan demi pelestarian ekosistem laut. Akhir-akhir ini gelang akar bahar kembali marak setelah menurunnya demam tren batu yang akik kemarin di tanah air. Nah, sekarang tinggal menyadarkan bagaimana pencinta alam agar tren demam akar bahar ini tidak merusak keseimbangan ekosistem. Dalam artian kalau kita mencarinya jangan dieksploitasi berlebih-lebihan. Jadi pokoknya kalau kita ambil terus-menerus dan masif itu tentu akan mengaruhi ekosistem laut. Jadi kita harus bijak dalam memanfaatkan sumber laut. Sarannya kita cari akar bahar yang sudah tidak produktif saja. Jadi yang masih produktif tetap kita lestarikan. Jadi Setali Tiga Uang nih judulnya nih. Hewan ini juga berkembang dan biak itu butuh waktu bertahun-tahun. Karena dia juga salah satu biota laut yang dilindungi. Jika memang dilindungi, lalu mengapa masih banyak orang yang mengambilnya kemudian memakainya seperti untuk gelang dan aksesoris lainnya. Selain itu juga kita harus mempunyai pola pikiran cerdas ya kawan-kawan. Jangan karena mengikuti tren dan gengsi kita harus merusak alam. Jadi alam ini juga kita harus menjaganya gitu. Karena kewajiban kita orang-orang yang menganut agama, kita khalifatul fil ard, kita pemelihara alam yang baik. Jangan sampai hanya untuk memuaskan hawa nafsu sejenak kita merusak alam. Mungkin ini saja kawan-kawan sekalian, apa-apa hal yang bisa saya sampaikan dengan aksesoris yang menjadi trendy, yang saat ini banyak digemari oleh kalangan kaum muda, tua, dan kalau pada masa lalu para jawara, kemudian para tokoh-tokoh di kerajaan Mahapatih dan lain sebagainya. Karena gelang ini gelang yang sejak lama sudah dikenakan dan orang menyukainya gitu. Dan menjadi trendy saat ini ketika anak-anak muda pun mengenakan dan menjadi trend fashion karena akar kayu dari laut yang dikenakan oleh biota laut dan ternyata kalau dipakai dengan pakaian yang cukup keren gitu, kaos kemudian pakai gelang yang juga nggak usah terlalu gede yang seperti yang saya kenakan, yang saya punya ini, karena ini hanya untuk koleksi item. Jadi kelihatannya supaya estetikanya muncul sehingga serasi dengan apa yang kita kenakan. Jadi oke ya kawan-kawan, semangat kita menjaga kelestarian alam, semangat kita menjaga biota laut yang sudah dilindungi oleh pemerintah, supaya keinginan kita menenangkan diri kita sendiri kawan-kawan tidak merusak ekosistem. Oke kawan-kawan, silakan like, subscribe, and share YouTube channel saya tentang cerita akar bahar ini. Bisa ke Instagram, bisa ke Facebook, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk mencari pemberitaan tentang apa hal-hal yang unik, baik itu batu maupun kayu yang bisa kita ceritakan dan kita gali sejarahnya dan bermanfaat untuk orang banyak. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada edisi berikutnya. Thank you.